Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan materi konsep dasar asesmen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perkembangan asesmen dan alasan mengapa kita perlu menggunakan asesmen. Dalam perkembangannya, asesmen dimulai dari abad ke-19. Di tahun 1905 dimulai dengan munculnya Binet dan Simon dengan yang dikenal dengan tes intelijensi. Kemudian pada 1916 muncul Stanford yang merevisi skala Binet dan Simon, dan pada tahun 1926 College Board mempublikasikan Scholastic Aptitude Test, dan kemudian tahun 1927 muncul Spearman dengan general dan spesifik faktor tentang teori intelijensi. Dilanjutkan 1938 muncul Mental Measurement Yearbooks yang dipublikasikan pada pertama kalinya. Dan pada tahun 1939 Wechsler memunculkan Bellevue Intelligence Scale yang dikembangkan. Kemudian kita mengapa menggunakan asesmen tes psikologi? Asesmen merupakan, kita tahu bahwa asesmen merupakan bagian terpenting dari ilmu perilaku dan hal yang fundamental dalam setiap proses praktek psikologi. Itu alasan yang pertama mengapa kita menggunakan atau melakukan asesmen. Yang kedua, di dalam penggunaan tes yang tidak tepat, kadang-kadang itu bisa merugikan bagi yang dites yang menyangkut pada pengambilan keputusan. Sehingga tes asesmen ini penting agar tidak yang dites itu dirugikan karena sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bahwa tes psikologi tidak semua tes telah dikembangkan dengan baik dan tidak semua pengetesan dilakukan secara bijaksana dan menguntungkan, sehingga perlu dilakukan asesmen secara seksama. Dan yang keempat, di dalam asesmen, mengapa kita melakukan asesmen adalah dibutuhkan dalam rangka untuk cara melakukan tes dan etikanya. Kemudian dalam rangka juga melakukan evaluasi hasil tes, hasil pengetesan. Ada beberapa prinsip asesmen. Yang pertama adalah perilaku manusia itu sulit secara tepat sehingga perlu satu asesmen. Kemudian yang kedua, bahwa prinsipnya adalah pemahaman tentang perilaku sebatas pada alat yang digunakan untuk mengukur. Yang ketiga, pengukuran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan hasilnya diinterpretasikan secara kontekstual, dan hasil tes dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Apa sih asesmen psikologis? Asesmen psikologis itu pada prinsipnya adalah melakukan satu evaluasi psikologis atau melakukan penilaian secara holistik. Dan dalam asesmen psikologis ada beberapa yang dilakukan seperti tes psikologis, observasi, wawancara, model portofolio, role play, Yale report, dan data pribadi. Terima kasih semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.